Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Amelia dari kelas 12 bahasa. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kitab Al-Quran untuk memperbaiki nilai saya yang C di semester 3. Sejarah kitab Al-Quran. Nabi penerima makna pokoknya ajaran Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib diimani setiap muslim. Selain juga Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf, ialah merupakan kitab suci umat Islam yang terakhir serta diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wahyu pertama yang turun dari Al-Quran adalah surat Al-Alaq, ayat 1-5 yang berisi perintah membaca. Ayat ini diturunkan malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersolawat di Gua Hira. Pada usia ke-40 tahun, peristiwa turunnya surat Al-Alaq disebut dengan Zuhulul Qurannya secara umum diperingati pada malam 17 Ramadan setiap tahunnya. Sejak saat itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun hingga Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun. Ketika wahyu Al-Quran turun di masa Nabi Muhammad SAW, beliau mendorong para sahabat untuk menulis dan menghafalkan, namun beliau sampai dikumpulkan dalam satu mushaf utuh karena khawatir tercampur dengan sahab beliau SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, barulah Al-Quran mulai dikumpulkan di era Khalifah Abu Bakar hingga di era Khalifah Utsman bin Affan. Hingga saat ini, Al-Quran masih terjaga sebagai firman-Nya Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pasti pula yang memelihara keasliannya. Al-Quran mengandung 114 surah dan 6.214 ayat. Sementara itu, jika ditujui dari masa turunnya, ada yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, dan ada diturunkan setelah hijriah ke Madinah yang disebut surah Madaniyah. Isi pokok ajaran Al-Quran. 1. Kaidah keyakinan. Isi pokok paling penting dari Al-Quran adalah akidah atau tauhid yang berkaitan dengan keyakinan Islam, seperti mengesahkan Allah dan menafikan keberadaan Tuhan yang selain Dia. Seseorang dianggap muslim jika ia menganut akidah yang diajarkan Al-Quran. Diawali dengan ucapannya syahadat, kemudian menjalankan rukun-rukun Islam yang lain. Kemudian ia 2. Akhlak budi pekerti. Al-Quran mengajarkan budi pekerti mulia sebagai tuntunan universal bagi seluruh umat manusia. Budi pekerja yang tertera dalam Al-Quran adalah ajaran untuk menerapkan akhlak baik dan menghindari akhlak tercela. Ajaran akhlak ini merupakan misi diturunkannya Islam di muka bumi sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. 3. Ibadah. Al-Quran mengisyaratkan tentang ibadah-ibadah wajib dan sunnah dalam Islam. Dalam Al-Quran, ibadah yang disebut adalah jenis-jenisnya secara umum, sementara rincian dan tata caranya dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Kemualah. Muamalah adalah salah satu isi pokok yang dibahas Al-Quran. Ialah berkaitan dengan tata cara berhubung dengan sesama manusia. Topik-topik muamalah ini misalnya berkaitan dengan pinjam-minjam harta, hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, peniagaan, dan sebagainya. 5. Tarik sejarah. Lebih dari setengah isi Al-Quran menceritakan tentang sejarah masa silam. Allah SWT mengajarkan nilai-nilai luhur mulia, cerita tentang umat-umat dahulu, seperti kisah Luqman yang berisi tentang ajaran yang berkaitan kepada orang tua, kisah Nabi Ayub tentang kesabaran menghadapi cobaan dan penyakit yang sebagainya. Dari sejarah umat Islam juga belajar keteguhan hati memegang iman dan keyakinan pada Allah SWT, seperti dalam kisah Ashabul Kahfi. Setelah itu, sejarah juga berisi peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan umat terlebih dahulu, seperti azab
yang ditimpahkan kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan lainnya. Sekian video perbaikan nilai semester 3 saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.